Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang ide bisnis untuk tugas pemasaran berkelanjutan dengan dosen pengampu Bapak Andrian Juniansyah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neti Purnamasari dari kelas Manajemen 21C. Ide bisnisnya yaitu budidaya maggot. Sebelum ke pembahasan budidaya maggot, saya akan menjelaskan tentang pembusukan sampah organik. Sampah organik dapat menghasilkan gas berbau tidak sedap dan senyawa kimia yang dapat merugikan kesehatan manusia. Gas-gas tersebut seperti amonia dan sulfur dioksida dapat merusak kualitas udara. Pembusukan sampah sisa makanan menghasilkan gas metana yang merupakan gas rumah kaca yang lebih kuat daripada karbon dioksida. Pembiakan bakteri pada sampah organik juga dapat menghasilkan cairan yang mencemarkan tanah dan air. Sampah organik yaitu sampah sisa makanan. Berdasarkan penelitian pada tahun 2020 sampai 2023, berdasarkan jenisnya, sampah sisa makanan merupakan timbunan sampah paling banyak dengan proporsi 40,64% dari total sampah nasional. Selanjutnya yaitu budidaya maggot. Maggot atau nama lainnya belatung merupakan larva dari jenis lalat black soldier fly atau BSP. Maggot merupakan larva dari jenis lalat yang awalnya berasal dari telur dan bermetamorfosi menjadi lalat dewasa. Tumbuh maggot berwarna hitam dan sekilas mirip dengan tawon. Namun siapa sangka di balik itu semua maggot memiliki potensi untuk dibudidayakan. Budidaya maggot tidak begitu sulit untuk dikembangkan, mengingat maggot berkembang biak dengan alami di alam sehingga mudah untuk mendapatkannya. Maggot bertahan hidup pada lingkungan tropis maupun subtropis, sehingga potensi mengembangbiakannya sangat mudah dilakukan di Indonesia yang memiliki iklim tropis. Kemudian, pengembangbiakan maggot berada pada media yang bersih, yaitu pada media yang beraroma fermentasi sehingga lalat BSP tidak mengundang penyakit. Lalat BSP merupakan hewan yang memiliki antibiotik alami dalam tubuhnya yang membuatnya tidak membawa penyakit. Untuk rencana bisnis, tujuan utama budidaya maggot adalah memproduksi larva lalat dengan efisiensi dan berkelanjutan. Ini melibatkan pencapaian target produksi, kualitas larva yang optimal, pengelolaan limbah organik, atau kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Visi budidaya maggot yaitu mencakup penciptaan industri yang berkelanjutan di mana produksi larva lalat menjadi solusi inovatif untuk pengelolaan limbah organik, sumber protein alternatif, dan kontribusi penting terhadap pertanian berkelanjutan. Selain itu, tujuan dari budidaya maggot untuk pakan ternak yang berkualitas. Kemudian, untuk misi budidaya maggot bisa mencakup penyediaan pakan ternak berkualitas tinggi, pengelolaan limbah organik secara efisien, dan kontribusi positif terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Misi tersebut dapat juga melibatkan pendidikan masyarakat mengenai manfaat larva lalat dalam sistem pertanian pangan. Strategi umum yang dilakukan yaitu melibatkan inovasi dalam teknologi budidaya, efisiensi operasional, dan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait penerapan teknologi canggih seperti pengendalian lingkungan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan konsistensi produksi. Selanjutnya ada manfaat budidaya maggot. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, menghasilkan larva lalat sebagai pakan ternak alternatif yang berkualitas tinggi, menciptakan sumber protein yang berkelanjutan. Yang kedua, dengan mengubah limbah organik menjadi larva lalat, budidaya maggot dapat berperan dalam pengelolaan limbah secara berkelanjutan. Yang ketiga, larva lalat dapat digunakan dalam pertanian organik sebagai pupuk dan pemacu pertumbuhan tanaman.
menciptakan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Yang keempat, memasarkan produk-produk yang dihasilkan dari budidaya maggot dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya pilihan berkelanjutan dalam makanan dan pertanian. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam budidaya maggot. Di bawah ini merupakan bahan-bahan. Yang pertama yaitu dedak atau batakul sebanyak 5 kilo. Yang kedua, E4F atau dapat diganti dengan Yakult sebanyak 1 botol. Yang ketiga, gula pasir 5 sendok. Yang keempat, air sebanyak 1 liter. Yang kelima, penyedap rasa. Peralatan yang dibutuhkan yang pertama yaitu ember, satu berukuran besar dan satu berukuran kecil atau bisa diganti dengan baki. Yang kedua, tali untuk pengikat, bisa rapia. Yang ketiga, kantong plastik berwarna bening. Yang keempat, dedaunan atau sisa makanan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan ember kecil dan isi dengan air sebanyak 1 liter, tambahkan gula pasir dan E4 atau Yakult, kemudian aduk hingga rata. Yang kedua, siapkan ember besar dan isi dengan dedak atau batakul, dan tambahkan penyedap rasa dengan tujuan agar aromanya lebih menyengat untuk memancing lava BSF. Aduk hingga rata. Yang ketiga, campurkan larutan dari ember kecil ke ember besar sehingga sedikit demi sedikit, sambil diaduk hingga rata. Campuran keduanya tidak terlalu kering atau terlalu basah. Yang keempat, masukkan campuran keduanya dari plastik bening separuhnya saja dan ikat ujungnya. Fungsinya, karena dedak akan berfermentasi dan mengeluarkan gas sehingga perlu adanya ruang udara untuk gas fermentasi. Ikat ujung plastik bening dengan rapia dan simpan di tempat yang sejuk dan tunggu selama 4-5 hari. Yang kelima, setelah melewati waktu 4-5 hari, kantong plastik sudah bisa dibuka. Fermentasi berhasil apabila muncul aroma fermentasi yaitu aroma seperti tape. Selanjutnya yaitu fermentasi dedak atau batakul dapat disimpan di tempat yang aman dari hewan yang mengganggu dan ditutup dengan dedaunan atau bisa ditaburkan sisa makanan di atas campuran. Suhu maksimal tempat penyimpanan maggot antara 30-30 derajat Celcius. Lebih bagus apabila tempat penyimpanan cukup mendapatkan sinar matahari agar kandang tetap hangat untuk membantu proses penetapan telur serta sirkulasi udara yang juga harus baik. Yang ketujuh, aroma dari fermentasi akan memancing lalat BSF untuk hinggap dan bertelur di sekitar dedak hasil fermentasi. Kemudian, yang terakhir, lalat BSF akan bertelur pada media berfermentasi kurang lebih selama 1-3 hari. Kemudian, telur-telur ini akan menetas dan bergerak dengan sendirinya dan memakan makanan yang ada pada media fermentasi tersebut. Langkah yang terakhir yaitu dalam waktu 2-3 minggu, maggot akan tumbuh besar dan siap untuk dipanen. Jangan lupa sisakan maggot agar bisa dijadikan bibit untuk mendapatkan telur kembali. Dengan cara tersebut, tidak perlu sulit untuk memulai mengembangkan budidaya maggot. Selanjutnya ada strategi modal. Ada beberapa strategi dalam ide bisnis ini. Yang pertama yaitu pendanaan sendiri, yaitu bootstrapping, menggunakan dana pribadi atau tabungan sebagai modal awal untuk memulai operasi budidaya maggot. Pendanaan sendiri bisa menjadi solusi untuk memulai bisnis tanpa membagi kepemilikan dengan investor eksternal. Selanjutnya ada investor pribadi. Dengan cara mencari dukungan finansial dari investor pribadi atau teman dan keluarga yang tertarik pada potensi bisnis ini, menjadi sumber modal awal yang lebih fleksibel. Selanjutnya ada modal ventura, yaitu mencari modal dari perusahaan modal ventura yang bersedia berinvestasi dalam bisnis startup atau bisnis yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Persiapkan presentasi bisnis yang jelas dan menarik untuk menarik para perusahaan modal ventura. Jika bisnis maggot sudah berjalan atau berkembang sangat pesat, bisa juga menggunakan strategi mencari modal pinjam bank. Selanjutnya, ada strategi pemasaran. Ada beberapa strategi. Yang pertama, pemahaman pasar, yaitu lakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan
dan preferensi pelanggan potensial. Identifikasi segmen pasar yang paling relevan, seperti industri pakan ternak, peternakan ikan, peternakan organik, atau pengelolaan limbah. Yang kedua, pengembangan merek atau branding. Bangun merek yang kuat untuk produksi maggot, fokus pada nilai tambah dan keuntungan produk, dan sampaikan pesan yang menekan kualitas, keberlanjutan, manfaat produk untuk konsumen. Selanjutnya, yang ketiga ada pemasaran berkelanjutan, yaitu tekankan keberlanjutan produk maggot sebagai bagian dari strategi pemasaran. Ceritakan kisah tentang bagaimana budidaya maggot dapat mengurangi dampak lingkungan, mendukung pertanian berkelanjutan, dan menyediakan sumber protein alternatif yang ramah lingkungan. Yang keempat yaitu pemasaran digital, yaitu memanfaatkan kekuatan pemasaran digital melalui situs web, media sosial, dan kampanye iklan online. Gunanya apa? Gunakan konten visual menarik, ulasan pelanggan, dan informasi untuk menarik perhatian pelanggan potensial. Selanjutnya yaitu ada target pasar yang dituju. Yang pertama yaitu industri pakan ternak. Produsen pakan ternak dapat menjadi target pasar utama. Maggot dapat digunakan sebagai sumber protein alternatif dalam pembuatan pakan ternak, menggantikan atau melengkapi bahan pakan tradisional seperti kedelai atau ikan. Yang kedua yaitu pertanian organik. Pertanian atau produsen yang fokus pada pertanian organik menjadi segmen pasar yang menarik. Maggot dapat digunakan sebagai pupuk organik atau sebagai tambahan nutrisi dalam metode pertanian organik. Selanjutnya yaitu ada peternakan ikan dan udang. Peternakan ikan dan udang memerlukan sumber protein yang berkualitas untuk pakan. Maggot dapat digunakan sebagai alternatif yang efisien dan berkelanjutan dalam menyediakan nutrisi untuk ikan dan udang. Yang keempat ada industri biopestisida. Maggot juga dapat diarahkan kepada produsen biopestisida. Larva lalat dapat digunakan dalam mengendalikan populasi serangga yang merugikan tanaman. Selain beberapa target pasar yang dituju, target besar dari ide bisnis ini yaitu ibu rumah tangga. Mengapa? Karena sampah sisa makanan sangat banyak dalam rumah sendiri-sendiri. Jadi target pasar yang dituju diharapkan dari terkecil dulu, yaitu lingkungan sekitar, rumah-rumah warga. Selanjutnya ada timeline dalam budidaya. Dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan minggu pertama sampai minggu keempat, yaitu minggu pertama perencanaan awal, yaitu penyusunan rencana bisnis, identifikasi tujuan bisnis, visi dan misi, serta tentukan strategi operasional, pemasaran, dan keuangan. Minggu kedua yaitu studi lokasi dan fasilitas, yaitu identifikasi lokasi budidaya, pilih lokasi yang sesuai dengan kebutuhan budidaya maggot, lakukan studi kecocokan lingkungan, dan pertimbangkan aspek seperti suhu, kelembaban, paparan sinar matahari, evaluasi ketersediaan infrastruktur seperti listrik dan air. Selanjutnya yaitu ada minggu ketiga dan 4, yaitu tentang perizinan dan persiapan teknis, yaitu perolehan izin. Identifikasi semua izin dan persyaratan perizinan yang diperlukan untuk budidaya maggot. Ajukan permohonan izin kepada otoritas yang berwenang. Pembelian peralatan budidaya, identifikasi peralatan yang diperlukan. Tahap implementasi minggu ke-5 sampai 16 yaitu kontribusi dan instalasi, yaitu bangun kandang lava dan instabilasi infrastruktur budaya. Pastikan fasilitas memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Selanjutnya yaitu ada tahap implementasi minggu ke-5 sampai 16, yaitu minggu ke-5 sampai 8 pembangunan fasilitas, yaitu bisa bangun kandang. Pastikan fasilitas memenuhi standar kebersihan dan keamanan. Minggu ke-9 sampai 12 yaitu pemilihan dan persiapan bibit lalat. Yang harus dilakukan yaitu identifikasi sumber bibit lalat yang berkualitas, pilih bibit sesuai spesifikasi budaya, mulai proses pemeliharaan lalat induk dan persiapan untuk pembiakan. Minggu ke-13 sampai 16 yaitu pelaksanaan awal budidaya. Mulai siklus budidaya dengan merawat lalat, mengumpulkan telur, dan memantau tahap pertumbuhan lalat. Lakukan penyesuaian lingkungan dan pakan sesuai dengan kebutuhan.
Tahap pengembangan yaitu terjadi pada bulan 4 sampai 6, yaitu bulan 4 evaluasi pertama. Lakukan evaluasi terhadap budidaya awal, identifikasi potensi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya yaitu bulan ke-5 dan 6, peningkatan produksi dan kualitas, yaitu terapkan perbaikan pada proses budidaya serta tingkatkan produksi dan kualitas larva. Tahap pemasaran yaitu terjadi pada bulan 7 dan 9, yaitu pada bulan 7 dilakukan pengembangan strategi pemasaran. Selanjutnya yaitu buat strategi pemasaran termasuk branding, pemasaran digital, dan promosi. Identifikasi saluran distribusi yang efektif. Pada bulan 8 dilakukan peluncuran produk, mulai memasarkan produk Maggot ke pasar, luncurkan produk dengan strategi pemasaran yang telah dirancang. Pada bulan 9 lakukan evaluasi kampanye pemasaran, yaitu evaluasi hasil kampanye pemasaran, perolehan pelanggan, dan perolehan pasar. Kemudian pada bulan 10 sampai 12 terjadi tahap pertumbuhan dan optimalisasi. Selanjutnya yaitu setiap bulan dilakukan pemantauan dan evaluasi rutin, terus lakukan pemantauan rutin terhadap kinerja bisnis, evaluasi respon pasar, dan perubahan tren, sehingga pada setiap kuartal dilakukan inovasi produk dan diversifikasi rencana inovasi produk berdasarkan perkembangan pasar, seperti pertimbangkan diversitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ide bisnis ini dapat berpengaruh dalam mengurangi sisa sampah makanan atau sisa sampah organik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.